Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dimuliakan, disayang, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus seluruh kegiatan kita dimanapun, kapanpun, sampai dengan detik ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang diikhlaskan hanya kepadanya. Alhamdulillah, di subuh kali ini telah memasuki 18 Sya'ban 1444 Hijrah bersamaan dengan 11 Maret 2023 Masehi, dan tak terasa insyaallah dalam waktu yang tidak lama kita akan menjumpai bulan Ramadan Al-Mubarak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala keistimewaan yang meliputinya, keberkahan, penambahan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati Ramadan di tahun ini yang mencerahkan jiwa kita, membimbing kita menjadi lebih baik, hamba Allah yang taat, dan semoga lulus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Rasulullah SAW pandu dalam kriteria yang telah beliau banyak sebutkan dan diriwayatkan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita. Untuk itu tentunya menjadi penting bagi kita, seperti kita pelajari di malam Jumat yang lalu, untuk mempelajari kurikulum Nabi SAW terkait dengan program Ramadan, yang insya Allah di subuh kali ini kita akan coba hadirkan satu dari sekian program Nabi yang dirutinkan selama Ramadan, yaitu interaksi dengan Al-Quran. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan cepat saja kepada bagian inti materinya karena waktu kita cukup terbatas di subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya, memahaminya, dan tentunya mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan pahami sekuat sekemampuan kita sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba turunkan dulu referensi kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan interaksi bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Hadis ini viral didapati di berbagai kitab-kitab hadis. Tentunya saya tuliskan dulu tema besarnya, interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan Al-Quran. Ya, tentunya dalam konteks Ramadan ya, karena tema besar kita adalah terkait dengan Ramadan atau program Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama kita akan temukan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 3220. Pun demikian riwayat yang serupa ditemukan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2308. Rawinya nanti tersambung kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga sebagian nanti ada pula yang dikonfirmasikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum sampai ke hadis ini, kita tentunya akan bermula dari Al-Quran dulu, karena patokan kita dalam mengacu pada kurikulum keislaman dalam setiap aktivitas yang akan kita kita laksanakan tentunya bersumber dari Al-Quran dulu sebagai wahyu tertinggi panduan hidup kita, lalu kemudian detailnya, kepelaksanaannya, tupoksinya melihat kepada kriteria ataupun petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tuntunan wahyu dimaksud. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185, dan ini termasuk rangkaian dalam ayat-ayat puasa, ayat Ramadan. Jadi ayat tentang puasa itu tidak berdiri tunggal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 saja,
tetapi nanti mencakup satu paket sampai dengan ayat 187. Insya Allah nanti di buku kami makna ayat puasa secara detail sesuai dengan kemampuan kami diurai dari ayat 183 sampai 187. Nah, itu semua rangkaiannya akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mulai dari informasi tentang perintah yang disampaikan, batas toleransinya bagaimana, kemudian juga penjabaran secara fikih, lalu masuk yang paling menarik adalah tentang keutamaan Al-Quran. Di Quran surah kedua tepatnya Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Ini poinnya. Oke? Syahru Ramadhan alladhi unzila, kan? Fihi Al-Quran. Ya, ini poinnya teman-teman. Syahrul Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengantarkan kita pada kepribadian yang lebih bertakwa, meningkat nilai-nilai kebaikannya, akumulasi kemuliaannya itu dilakukan selama sebulan, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini menjadi istimewa. Salah satu keistimewaannya yaitu alladzi unzila fihil Quran, yang di bulan inilah kemudian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Atau kalau dikembalikan kepada tekstual ayatnya, di bulan Ramadan yang diperintahkan menunaikan puasa itu ialah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Baik, penyematan tentang Al-Quran menjadi rangkaian dari ayat siyam atau ayat puasa memberikan kesan yang dalam di kalangan ulama, sehingga mereka hampir seluruhnya mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bukan hanya bulan siyam, bukan hanya bulan qiyam, tapi juga bulan Al-Quran. Siyam ditunaikannya puasa, qiyam ditunaikannya banyak sholat, terutama sholat malam yang kita kenal dengan tarawih, yang sebagian formulasinya telah kita uraikan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting juga di antara sekian paket Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Karena ayatnya jelas menunjuk kepada Al-Quran dan keterkaitannya dengan Ramadan, bahkan sebagian ulama memberikan kesan yang mendalam bahwa orang-orang yang tak mampu berinteraksi dengan Al-Quran saat tiba Ramadan, seakan-akan dia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan yang sempurna. Seakan-akan dia tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan yang sempurna. Karena hakikat Ramadan ketika dijalani siam di dalamnya, qiyam di malam harinya, pada hakikatnya adalah menjadikan interaksi kita dengan Al-Quran semakin menguat. Itulah sebabnya kenapa sholat malam itu ya kita tunaikan, salah satu visinya adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak ayat yang dibacakan, banyak ayat yang kita kemudian sampaikan, kita renungi, kita tadabburi, dan seterusnya. Nah, ini poin pertamanya. Jadi kita ingin tekankan dulu bahwa bulan Ramadan bukan hanya dibatasi pada bulan siam yang terkait dengan puasa di siang harinya atau dari fajar sampai dengan ke maghrib, dari terbit matahari sampai terbenamnya, juga bukan sekedar bulan qiyam, penunaian sholat-sholat yang ditunaikan khususnya di malam hari terkait dengan tarawih itu, tapi juga ada yang paling pokok di antara sekian banyak amalan itu, yaitu bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Kita bahkan puasa untuk menunaikan perintah dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam, itu kan? Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Dari mana kewajiban itu datang? Dari Allah. Lewat apa? Wahyunya di Al-Quran, firmannya. Kemudian qiyam demikian, yang dibaca adalah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Diperbanyak sehingga Nabi SAW dalam rakaat pertamanya memperpanjang, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Sehingga Sayyidah Aisyah sampai mengatakan, ya radhiyallahu ta'ala anha, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan Nabi.
Sehingga akumulasi ibadah-ibadah ini terpusat kepada ya Al-Quran, memuliakannya, dan tentunya mengisi Ramadan dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini prakteknya bahkan tidak hanya ditujukan, ditekankan kepada seluruh hamba-hamba Allah, khususnya kita umat Rasulullah SAW. Bahkan saking pentingnya interaksi dengan Al-Quran ini, Nabi langsung mempraktekkan, menuntun, ya, bahkan bertadarus langsung, ya, dengan malaikat Jibril alaihi salam, memastikan contoh spesifik terbaik untuk kita umatnya. Sehingga dalam hadis riwayat Al-Bukhari misalnya, nomor hadis 3220, dikonfirmasi juga di dalam Sahih Muslim, dan juga sangat viral ini dimanapun kita dapati, khususnya riwayat yang tersambung kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagian dikonfirmasi oleh rawi yang lain seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa qala, disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, atau wa ajwadu yakunu fi Ramadan. Adalah kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan, sangat halus, sangat baik budi pekertinya. Jadi kalau sudah menggunakan ajwad, ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi ajwad tuh teman-teman sekalian yang terbaik gitu kan, ya. Jadi dari kata jaudah itu dari kualitas, ya. Ini asalnya kan dari kata bisa jud, ya, nanti larinya ke jaudah, ya. Kalau di sini jud itu bisa berarti mulia, halus, dermawan, ya. Masya Allah, ini satu kata maknanya luas sekali, ya. Kalau ke jaudah itu sudah kualitas terbaik, artinya kualitas terbaik, ya. Kita kan pernah juga mengetahui tajwid kan, ya, jawwada yujawwidu tajwidan, kan. Tajwid itu dari kata sama, akar yang sama, jaudah, jud, kan, membacakan sesuatu dengan baik dan benar, ya, mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi, itu di dalam kitab Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid itu. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi, mendatangkan sesuatu dengan yang terbaik, dengan yang paling bagus, ya. Nah, kalau kita ingin rubah sifat-sifat ini ke dalam bentuk superlatif, ya, maka kita bisa jadikan dalam bentuk af'alut tafdil, ya, menggunakan bentuk yang paling utama. Formulasinya a gitu kan, ajwad, ajwad yang terbaik. Jadi kalau ada yang paling mulia, nah ini yang teristimewanya. Kalau ada yang halus, ini yang paling halus. Kalau ada yang dermawan, ini yang paling dermawan, ini yang kualitas paling bagus. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling halus, paling baik budi pekertinya, paling dermawan, paling bagus kualitasnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau sudah Ramadan tiba, itu lebih lagi dari level yang biasanya. Di hari-hari biasanya itu sudah yang terbaik. Hari-hari biasanya sudah yang terbaik. Tapi kalau datang Ramadan, itu meningkat lebih daripada yang biasa. Ya, bisa kebayang nggak? Jadi kalau ada manusia paling halus, Nabi ini paling halus. Kalau ada manusia paling baik, Nabi paling baik. Nah, di Ramadan standar kebaikannya naik. Di contoh yang pertama, ya, yang ditekankan kepada kita dari informasi yang sampai kepada kita di matan hadis ini adalah berusaha, senantiasa berusaha meningkatkan kebaikan. Ya. Meningkatkan kebaikan khususnya saat Ramadan. Ya. Ini poinnya. Jelas? Jadi kalau misalnya kita bawa ke aspek apapun, misal ke ibadah ritual gitu kan, kalau sudah bagus sholat jamaahnya saat di luar Ramadan, maka saat Ramadan menunya tambah dengan tambahan sunnah misalnya, ya. Selain tarawih, maka
rawatibnya juga kita coba optimalkan, kemudian sholat-sholat mutlak yang lain, sholat duha dan sebagainya, semampu kita bisa lakukan, tambah. Poinnya meningkat dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Itu ajaran yang ditekankan kepada kita. Demikian keamalan harta misalnya, yang nggak biasa sedekah, dari sekarang disiapkan anggaran untuk sedekah misalnya di Ramadan, dan seterusnya. Ya, demikian sifat-sifat kehalusan, kelembutan, kan, tepat selira, kemudian juga rendah hati dan sebagainya, itu meningkat sebagai pelatihan-pelatihan yang optimal saat masuk Ramadan. Nah, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ya, hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salam setiap malam dalam kesempatan Ramadan. Jadi setiap malam dengan malaikat Jibril itu berjumpa. Apa yang dilakukan itu? Nah ini, ya, yudarisuhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, berinteraksi dengan Al-Quran, mendapat bimbingan langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau kita mau sampai ke akhir informasi hadisnya, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hari-hari setiap Ramadan sampai ke akhir mengkhatamkan Al-Quran, ya, sekali, dan nanti sampai ke akhir-akhir hidupnya di penghujung sebelum wafat itu sampai 2 kali selama Ramadan. Jadi poinnya teman-teman sekalian, dalam hadis ini ada 2 hal yang ingin ditekankan, bahwa satu, diupayakan sedapat mungkin ketika tiba Ramadan, kita punya program-program untuk meningkatkan kebaikan. Ya, nanti aspeknya tinggal diturunkan saja, apakah amalan ritual, ya, apakah amalan sosial. Amalan sosial ini bisa menggunakan harta, bisa tenaga, bisa pikiran dan sebagainya. Jelas ya? Baik. Kemudian teman-teman sekalian, untuk melatih kita menjadi lebih baik itu, maka salah satunya adalah dengan mengembalikan kepada interaksi bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini masuk dalam substansi hadis ini seakan-akan memberikan kesan bahwa semua sumber kebaikan itu bermula dari Al-Quran. Ya, jelaslah. Al-Quran firman Allah, Allah Maha Baik, segala puncak kebaikan bersumber dari Allah. Maka bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan firman-Nya, otomatis akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi apapun itu, itu akan terbawa kemanapun. Ya kan? Spirit kita berbagi itu kan karena Quran. Ya kan? Spirit kita semangat sholat karena Quran. Perintahnya kan ada di Quran. Berbagi ada di Quran. Berakhlak di Quran. Sekarang apalagi misalnya diri kita banyak berinteraksi dengan Quran. Qurannya hadir dalam jiwa, banyak dihafal, banyak dibaca, diteruskan di lisan, otomatis orang yang sering berinteraksi dengan Quran itu kepribadiannya akan berubah jadi baik. Otomatis itu. Ya. Ya, karena itu di Quran surah ke-35, Quran surah 35 Fatir, di ayat 32 jelas sekali ditekankan di ayat itu, ya, bahwa orang-orang yang benar berinteraksi dengan Qurannya setelah Allah berikan jalan kepadanya, maka hal pertama yang terjadi pada diri orang itu adalah Quran akan membimbing ia berperilaku lebih baik. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ya, orang-orang mendapatkan Al-Quran, oleh Allah diberikan keluasan, kelapangan dalam jiwanya, bisa berinteraksi dengan Quran, maka ada di antara mereka yang tidak menempat, ya, zalimul li nafsi, sudah hafal Quran tapi perilakunya nggak sesuai karena niatnya nggak benar ketika berinteraksi dengan Quran, ya kan? Ada lagi yang baru untuk pribadi belum bisa berbagi. Tapi yang terbaik sabiqum bil khairat, kalau benar niatnya, terukur programnya, konsisten dia dalam berinteraksi, maka Quran akan merubah dirinya menjadi pionir dalam segala hal kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu anugerah yang terbaik. Anugerah yang paling besar dari Allah itu bukan saat Anda mendapatkan harta yang banyak. Tolong catat ini ya. Gue bikin status juga nggak apa-apa. Anugerah terbesar dari Allah bukan saat Anda menjadi kaya atau saat Anda mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi.
bukan saat Anda menjadi orang paling jenius. Anugerah terbesar yang Allah berikan adalah saat Anda mampu menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Jika Anda kaya, maka Anda menjadi orang kaya yang baik. Jika Anda punya jabatan, maka Anda adalah pejabat yang baik. Jika Anda punya ilmu yang luas, maka Anda menjadi ulama yang baik, pemikir yang baik, jenius yang baik. Jadi anugerah tertinggi dari Allah adalah ketika Anda mampu menjadi pribadi yang baik. Itu, ya. Sini ya. Baik, teman-teman, ini bagian pertamanya. Nah, sekarang untuk mendapatkan barakah dari Al-Qur'an, barakah itu kan ziyadatul khair, ya, barakah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Maka bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Baik, teman-teman. Sebelum masuk ke cara, saya ingin klasifikasikan dulu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti yang Nabi arahkan. Nanti tinggal kita bikin program di Ramadan, mana yang akan kita pilih untuk dipraktekkan. Ada 3 jenis interaksi dengan Al-Quran. 1, 2, 3. Pertama, interaksi yang berfokus pada bacaan atau disebut dengan qiraah. Program yang berlangsung di qiraah ini adalah fokus untuk mengenal Al-Quran melalui bacaan-bacaan yang benar. Bisa baca dulu, ya kan? Dan tentunya bukan sekedar dibaca atau mengejar berapa kali banyak khatamnya, orientasinya benar baca dulu. Oke, nanti setelah benar baca silahkan diprogramkan mau berapa kali khatam. Nabi SAW bisa saja mengkhatamkan, mungkin bisa puluhan atau bahkan ratusan kali kalau beliau Nabi. Ya, tapi redaksi hadisnya Jibril membimbing Nabi SAW untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya dengan cara yang benar, ya, dengan spesifikasi yang dituntun oleh malaikat, sehingga apa yang dibacakan bukan sekedar memberikan bimbingan, tapi ada sentuhan kepada jiwa dan benar dari segala aspeknya. Dan tentunya Nabi SAW sudah diinstal otomatis, sehingga dengan itu semua mengkonfirmasi kepada kita bagaimana cara berinteraksi dari segi bacaan ini. Maka yang harus dilakukan, ingat baik-baik, ketika akan memulai membaca Al-Quran, silahkan menyusun target di antaranya. 1, mempelajari tata cara baca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Ya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Nabi dan tidak bergeser makna-makna yang seharusnya muncul dari hasil bacaan itu. Beda antara A dengan Na, Hamzah dengan Na'in, antara Dha dengan Za, antara Ha dengan Ha, dan tentunya salah berucap berpotensi akan mempengaruhi kepada makna yang tidak serupa. Nah, akan menjadi lebih bagus kalau sebelum masuk Ramadan dari sekarang belajar tajwid. Ya, dan Anda jangankan Al-Quran, Anda ngejar dunia saja. Belajar bahasa Inggris kan betapa ingin spellingnya itu jadi terbaik. Kalau bisa seperti native gitu kan. Ya, kan Masya Allah gitu. Luar biasa berusaha dibaca sebaik-baiknya. Angkel kan tulisannya uncle gitu kan. Tapi kan Anda berusaha membaca supaya benar kan. Angkel. Itu kan. MY, my gitu kan. Kemudian juga lain sebagainya. Ya, name dibaca name. Tapi kan Anda berusaha bisa kan. Kenapa? Karena ada motivasi, ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, untuk dunia saja Anda begitu serius. Kenapa untuk dunia dan akhirat tidak kita optimalkan? Ya, jangan dikira bahwa dekat dengan Al-Quran itu kehilangan dunia. Salah cara berpikirnya. Dekat dengan Quran itu mendatangkan dunia tanpa batas. Ingat itu baik-baik. Ya, dunia itu kehidupan kurikulumnya ada di Quran. Jadi dengan kita dekat dengan Al-Quran, dunia makin mudah. Makin mudah gitu. Ya, makin menjadi kecil. Dan yang besar nanti akhirat. Nah, dunia itu dan akhirat itu terkumpul kurikulumnya di Quran. Jadi cara berpikirnya dibalik. Begitu kita dekat dengan Al-Quran, maka dunia menjadi kecil, akhirat menjadi lebih cepat untuk
digapai, lebih mudah. Itu poinnya. Maka kalau dunia memberikan semangat yang hasilnya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain, ya boleh jadi nggak sebesar yang kita nilai kan. Ya, pengen bisa bahasa Inggris supaya bisa ngobrol dengan ini, supaya bisa mungkin interaksi atau mungkin bisa main-main ke negara A, negara B dan sebagainya. Ini lebih daripada itu, teman-teman. Jangkauannya sampai akhirat. Maka hadirkan motivasi itu sehingga kita semangat untuk belajarnya. Dari sekarang belajar dulu. Sehingga nanti saat Ramadan tinggal dioptimalkan bacaannya. Jadi sekarang benarkan bacaan, ketika sudah benar masih ada waktu kan ke depan. Kurang lebih 10-12 hari kan ke depan, Masya Allah. Seriusin aja, bismillah. Niatkan setidaknya untuk bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dari sekarang disiapkan belajar yang benar. Begitu Ramadan nanti tinggal susun oleh kita, ya. Dari mulai awal sampai akhir Ramadannya, misalnya dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Baru dibuat target. Ya, mau berapa kali dulu khatam kita tuh. Ya, kan bisa berlatih. Kalau sudah benar baca kan bisa berlatih. Biasanya kalau bacaannya cepat tuh 15-20 menit udah dapat 1 juz kan. Nah, nanti kalau terus diurutkan, nah itu bisa ada yang ya paling cepat sekali, bahkan ada yang sehari bisa dapat, 2 hari ada yang bisa dapat, ya kan. Ada yang kemudian targetnya diperluas, yang penting 1 hari bisa 1 juz. Sehingga 30 hari misalnya, atau sampai selesai Ramadan, sampai akhirnya kan bisa 29, bisa 30 kan, disesuaikan. Targetnya biasanya 1 kali khatam. Ya. Nah, jadi kalau 1 kali khatam, berarti setidaknya per hari 1 juz. Tapi kalau ingin 2 kali khatam, ya, maka setidaknya 1 hari bisa 2 juz, gitu kan? Nah, jadi bisa ambil 1 juznya di periode siang, 1 juznya periode malam. Jelas ya? Nanti di akhir kita akan berikan dorongan supaya bisa optimal. Jangan digambarkan banyak ini dulu, tidak, karena nanti akan kembali ke 1 titik fokus. Kalau itu betul motivasinya, Allahu Akbar, jangankan sekali 2 kali, bisa ada yang 5 kali, 10 kali, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu khusus untuk Ramadan 60 kali, teman-teman, khatam 60 kali. Karena biasanya ulama-ulama besar tuh Ramadan nggak pada mengajar, memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, membangun ketakwaan lagi. Nanti hasilnya dipakai untuk 11 bulan berikutnya. Ya. Nah, saya juga akan coba di bulan ini, tahun ini untuk mengikuti. Jadi kita awalkan pelajaran-pelajarannya sehingga Ramadan kita sibukkan diri untuk introspeksi diri, istighfar sama Allah, gitu kan? Mengingat lagi apa yang kita ajarkan, lalu kemudian kita belajar kembali. Insyaallah. Ini poin pertama, memperbanyak bacaan. Jadi yang dikejar benar dulu ya, dikejar tuh benar. Ya, setelah benar baru khatam. Tentu bertahap ya. Kalau misalnya sekarang sudah belajar, mau dipraktekin, para ibu bagus tuh. Punya program sama teman-temannya, kumpul kan, bareng-bareng ya. Membaca terus. Tapi kalau bisa Bu, ya saya sarankan, ada ustadz yang menilai juga, atau ustadzah kalau untuk perempuan yang menilai bacaannya supaya dibimbing benar, terus dibacakan, niatkan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau mau khatam yang terukur. Kalau mau gantian baca nggak dilarang. Misalnya ini mau target 1 malam, misalnya mau 10 halaman, 10 orang masing-masing, misalnya 1 halaman, nah itu namanya gantian baca ya, namanya gantian baca. Tapi kalau ibu kemudian ingin urutkan supaya optimal, dia, maka jangan sampai bacaannya terputus secara pribadi. Ya, maksud saya, kalaupun ibu baca halaman pertama, nanti kalaupun tidak di kelompok itu, selanjutnya teruskan. Halaman keduanya lagi oleh pribadi, masing-masing, halaman ketiganya oleh pribadi. Jadi, bacaan bersama-sama itu jadikan sebagai panduan yang diawasi oleh ustadzah misalnya, ya, kalau laki-laki ustadz, supaya cara bacanya tahu benar ya, untuk 10 halaman pertama. Setelah itu nanti lanjutkan masing-masing 1 sampai halaman 10. Jadi 1 malam setiap orang bisa dapatkan 10 halaman, atau dipraktekkan untuk besoknya, malamnya teruskan lagi. Ya, itu silahkan, itu tidak ada masalah. Ya, kalaupun ingin ngambil
untuk tahu bacaannya, dapat satu halaman tidak berdosa, ya. Cuman tidak bisa disebut misalnya khatam secara personal atau khatam Quran dengan lompat-lompat seperti itu, ya. Kecuali untuk pembelajaran itu nggak ada masalah kalau untuk pembelajaran. Ya, jelas ya, Bu ya. Jadi kalau ingin khatam, belajar bersama-sama, nanti setelah itu baca lagi oleh setiap personalnya supaya secara pribadi menyelesaikan Quran sampai dengan akhirnya. Ya, mohon izin, mohon maaf ya kalau saya sedikit misalnya untuk menyempurnakan ya sehingga pemahamannya tidak terputus. Kami telah khatam Quran, padahal kan lompat-lompat yang ini baca ini dan seterusnya. Itu untuk mengembalikan ya Bu ya. Semoga Ibu berkenan mendapatkan masukan. Kalau ada yang tidak tepat nanti saya silahkan diluruskan juga. Kemudian yang kedua, ada aspeknya pengkajian, mengkaji pemahaman, ya. Ini disebut dengan tilawah. Nah, tilawatul Quran. Ya, jadi ini yang pertama, membaca dan pahalanya tentu banyak. Tentu berlipat. Ramadan kan melipat gandakan pahala. Di hari biasa aja udah 10 kan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kitab Allah, dia mendapatkan apresiasi tinggi, setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Jadi alif satu huruf, dua lam satu huruf, dan mim satu huruf, setiap hurufnya 10. Nah, sekarang Ramadan kan berkali lipat lagi. Kita nggak tahu berapa kali lipat tuh. Ya kan? Kalau kita dobelkan dari sebelumnya, sudah 20. Ya, kalau 10 kali lipat lagi udah 100. Dan boleh jadi kalau bertepatan dengan malam Al-Qadar, ya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Lebih dari itu, Masya Allah, berapa banyak pahalanya nih. Nah, tilawah mengkaji. Jadi kalau misalnya Anda mau bagi, saya mau bagi 2 Ustadz. Saya mau khatam Quran sekali, selanjutnya tilawah. Bagus. Khatamin Quran sekali itu. Ya, sampai hari ke-15 saya khatam Al-Quran dulu. Ya, supaya 16 17-nya 17 saya bisa ikut misalnya untuk malam nuzul Al-Quran, ya kan? Alhamdulillah. Jadi setelah itu lebihnya nanti dipakai untuk kajian, untuk tilawah, terutama mengisi hari-hari intikafnya nanti. Ya, pasang target aja, nggak usah tinggi-tinggi dulu. Misal saya mau belajar tafsirnya juz amma, tafsir juz amma selama ya sisa waktu yang tersedia dalam Ramadan. Juz amma. Kan? Silakan, sangat luar biasa. Kalau kira-kira waktunya diprediksi nggak cukup semuanya, boleh dibagi 2 dulu. Misal dari Ad-Duha sampai An-Nas tuh. Ya, silahkan kaji dulu yang paling ringan-ringan sehingga nanti lulus Ramadan Anda hafal suratnya, ya kan? Bacanya benar dan tahu tafsirnya, tahu maknanya dan bisa menempatkan surat-surat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau lagi galau, lagi sedih, butuh motivasi, Anda bisa bacakan Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Kalau terganggu, kan? Terutama malam-malam gelisah, nggak bisa tidur, banyak gangguan, Anda bacakan misalnya Mu'awwadzatus Tsalath dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dan seterusnya. Kalau lagi sukses, kan? Supaya tidak lupa dengan bagaimana kita memosisikan kesuksesan itu dengan cara yang baik, baca An-Nasr. Kalau ingin mengolah aktivitas supaya lebih bagus dalam ridha Allah benar, dapat komunitas yang bagus, mengingatkan pada kebaikan, baca Al-Asr, kan? Nah, tapi kalau kita sudah paham isinya, bisa menempatkan seperti apa. Itu yang indah. Inilah tilawah namanya. Ya, jadi secara tematik, rumusnya secara tematik bisa kita siapkan. Nah. Lalu yang ketiga, teman-teman sekalian, disebut dengan tahfidz, hafalan. Ini bacaan, kajian, hafalan. Hafalan. Ini qiraah, tilawah, ini hifdz atau tahfidz. Ya. Hafalan. Nah, silakan bikin kurikulum. Ya, misal di At-Taisir ada, teman-teman kalau mau ambil manfaat di At-Taisir ya, teman-teman yang Mira yang STWH yang manfaatkan betul STWH. Ayo. Motivasi lagi, motivasi. Saya lihat tuh grafiknya sekarang nggak sebanyak waktu kemarin tuh, yang waktu COVID dan sebagainya. Ayo balik lagi ya, motivasi lagi. Dekat Ramadan loh, bulan Quran.
Ya, muslim-muslim semangat lagi ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita ada satu event ya, satu momen yang sebelum masuk Ramadan bisa kita bertemu untuk motivasi kembali. Jadi ayo buka tuh, kan kita udah sampaikan tuh gratis, bahkan yang dapat e-book yang di Mira kan kita satukan di situ. Ada 3 buku itu untuk hafalan. Pakai di Ramadan. Itu konsepnya baca dulu. Bisa menghafal untuk 30 hari. Bikin target 30 juz 30 hari misalnya. Ya. Atau misalnya Anda mau yang biasa dulu juz amma, nggak ada masalah, silahkan. Ya. Atau ingin misalnya saya dapat 5 juz. Ya, atau optimalkan di i'tikaf nih, pengen dapat berapa, 10 juz sehari 1. Yang penting bikin dulu targetnya. Ya, dibuat target hafalannya berapa. Ya. Nah, setelah itu kita tahu dulu nih. Jadi ada bacaan, ada kajian, ada hafalan. 3 ini. Ya, silahkan dipilih mana yang akan kita optimalkan saat Ramadan. Kalau 3-3-nya boleh nggak Ustaz? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misal, saya ingin khatamkan sekali sampai pertengahan Ramadan. 15 harinya saya bagi 2 tuh. Ya, saat yang bersamaan misalnya saya menghafal, saya juga mengkaji. Contoh, saya ingin menghafal 15 hari terakhir juz amma, juz 30. Ya kan? Baik, saya pasang target berapa lama? 5 hari, 15 hari sampai bacaan, 5 harinya saya hafalkan juz amma. Ya, kan nggak susah tuh. 10 harinya di i'tikaf itu misalnya saya gunakan untuk apa? Untuk mengkaji tilawah. Maka dapat ketiga-tiganya. Membaca, mengkaji, plus menghafal. Jelas ya? Nah, hanya nanti untuk mengerjakan ini semua butuh. Sekali lagi, butuh. Hal pokok, hal dasar yang akan menentukan seseorang sukses atau tidak. 1, lurus dan kuatnya niat. Ini poinnya. Lurus dan kuatnya niat. Ini saya besarkan. Ini kunci dari semua amal itu ini, niat. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, semua aktivitas pekerjaan kita, sukseskah itu, semangatkah itu bergantung pada niatnya. Ini motivasi terbaik itu niatnya. Luruskan dulu niatnya. Semua jadikan karena ibadah. Ya, tepikan capaian-capaian dunia. Niatkan karena Allah dulu, semua. Itu dulu poinnya. Jadi kalau kita jadikan semua karena Allah, maka yang pertama ketawakalan kita akan tinggi. Jelas ya? Jadi terserah Allah mau kasih berapa banyak yang Allah tetapkan, saya hafal sekian. Ya, yang kedua meminimalisir kekecewaan. Karena kita sudah berikhtiar. Kan kita karena Allah, terserah Allah mau dikasih berapa. Ya kan? Terserah Allah mau dijadikan seperti apa. Yang penting saya ikhtiar. Yang dituntut dari kita sebagai hamba itu ikhtiarnya. Bukan berapa banyak hasilnya. Dan kebanggaan kita itu mendapatkan pahala itu dari ikhtiar. Bukan lewat hasil. Ingat ya, hasil itu bonus saja yang kita dapatkan. Tapi poinnya di ikhtiarnya. Allahu Akbar, kalau dinilai pahala berdasarkan hasil banyak ruginya kita. Ya kan? Menghafal Quran sampai 30 hari dapatnya cuma setengah juz. Ya, tapi ikhtiarnya banyak terus kita bacakan. Tapi dilihat dari hasilnya aja, rugi kita. Tapi adilnya Allah menjadikan setiap tahapan ikhtiar dinilai. Sabarnya, doanya ada pahalanya, itikaf duduknya pahala, tidur bahkan Allah dalam keadaan pengen hafal ketiduran ngantuk ada pahala di situ. Ya, ini poinnya, luruskan. Nah, lalu setelah itu kuatkan. Terus kalau kuat itu artinya apa? Jangan ada pesimis. Ragu, yakinkan lagi. Begitu lemah, kuatkan lagi. Tambah lagi motivasi. Ya kan? Minimal cari bekal untuk pulang menghadap Allah. Membahagiakan keluarga, orang tua, pasangan, ya, keluarga besar dan sebagainya. Lalu yang kedua, jadikan prioritas. Nah ini poinnya nih, kalau nggak jadi prioritas tuh, wah udah, semaunya nanti. Baca-baca, enggak. Hafal-hafal, enggak. Kan? Kaji mau, kalau enggak ya sudah. Nih, jadikan prioritas. Kalau prioritas kan dikejar kan. Anda tahu ada ta'lim Ustaz Adi jam sekian, Anda sudah agenda lain, tepikan dulu prioritas yang ini. Ya kan? Ya, ta'lim jam 5, Anda jam setengah 4 udah datang di masjid. Kenapa? Karena prioritas.
Ini prioritaskan nih. Prioritas kita mencari bekal sebelum kembali kepada Allah. Jelas ya? Ini teman-teman. Yang ketiga, siapkan perangkat. Ya. Perangkat. Membaca dan menghafal, usahakan mushafnya satu. Maksudnya, kalau ingin baca, sampai akhir itu aja. Jangan ganti-ganti, supaya nggak bingung. Nanti ada mushaf tuh banyak jenisnya. Bukan jenis dalam arti, maaf, ya. Misalnya, oh ini jumlah ayatnya, ini bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, dari tampilan ini, terkadang, ayat-ayat yang disusun dalam setiap halaman mushaf itu, satu, jumlahnya bisa berbeda. Ya, bukan beda jumlah dalam satu surat, bukan. Dalam barisan ini nih. Ya, misal dalam mushaf hafalan tuh ada yang standar 15 baris seperti ini nih. Kecuali di Al-Baqarah yang halaman pertama ya, yang 5 ayat itu kesananya 15 baris, 15 baris, 15, 15, 15. Tapi nanti ada yang ingin percepatan. Yang percepatan tuh mushafnya 18 baris. Ya, jumlah ayatnya tetap sama. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Cuman disusunnya 18 baris sehingga kelihatannya lebih tipis. Ya, karena ini lebih panjang, isinya lebih panjang. Yang kedua, font. Bentuk hurufnya itu nggak sama. Ada yang standar Madinah, gitu kan? Ada yang mushaf misalnya di lokal kita untuk bacaan bagus tuh. Mushaf yang Menara Kudus tuh bagus untuk bacaan karena tanda bacanya lebih jelas. Ya, untuk baca itu. Tapi hurufnya kan beda. Ya kan? Jadi kalau Anda ganti-ganti mushaf nanti bingung. Usahakan satu mushaf saja. Kalau bagi pemula untuk membaca, diusahakan mushafnya yang full. Ya, tanda-tanda bacaannya, baik harakat, waqaf, wasal dan sebagainya. Itu untuk memudahkan. Ya, kalau saya sih menekankannya jangan terlalu banyak warna supaya nggak bingung. Ya, jadi kalau kita benar aja harakatnya betul tuh, mushaf yang dicetak di lokal itu kan cukup banyak ya, artinya cukup lengkap lah harokat yang ada sehingga kita membaca itu bisa lebih jelas ya. Nah, sedangkan menghafal kalau di Arab kan kenapa nggak banyak tanda ya dan seterusnya, yang diperlukan saja karena biasa dibaca. Nah, singkatnya adalah siapkan perangkatnya. Kalau mushaf jadikan satu aja ya, baik untuk baca apalagi untuk menghafal ya. Kemudian terkait dengan tilawah, ya silahkan cari misalnya tafsir yang kira-kira memenuhi, yang mudah kriteria apa yang mau Anda dapatkan, kan banyak tuh. Ya, ada tafsir dengan riwayat, misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, lalu versi sederhananya ada di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kan sebagiannya itu mengambil polanya di Ibnu Jarir At-Tabari, ya termasuk yang klasik itu. Kalau Anda mau ngambil misalnya yang semi sosiologi, bisa ngambil tafsirnya Al-Maraghi gitu kan, Al-Maraghi, Imam Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kalau misalnya ingin pendekatan gabungan ya, baik itu kebahasaan, sisi analisis yang dalam, yang semi kontemporer, itu bisa At-Tahrir wa Tanwir Syekh Muhammad Tahir bin Ashur misalnya ya. Kalau ingin ada misalnya pendalaman dari aspek-aspek tertentu ya, misalnya ngajinya agak sedikit ke pendalaman, ke psikologi ya, ke aspek-aspek yang bisa kita gali lebih dalam, Ruhul Ma'ani Al-Alusi ya, atau ingin mengkaji klasifikasi persoalan dari tema-tema masail-masail misalnya kan. Nah, itu ada tafsirnya Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi misalnya ya, atau ingin memperdalam di aspek bahasa dan logika misalnya ya, bisa juga ngambil tafsir beberapa misalnya. Kalau Al-Kasyaf saya tidak sarankan karena ada beberapa pemikiran dalamnya yang mungkin bukan untuk awam. Ya, tapi kalau misalnya Anda ngambil Anwarut Tanzil ya, itu bisa lebih bisa masuk, atau tafsir Al-Baydawi. Ya, kalau mau ringkas bisa ngambil tafsir Jalalain. Jalalain itu kan metodenya sama dengan, atau mengambil ya, bukan sama itu ya. Mengambil barokahnya dari Tanwirul Mikbas yang tafsir Ibnu Abbas. Dia kan simple-simple. Yang penting tahu setiap satu ayat misalnya ini maksudnya apa, maksudnya apa, maksudnya apa. Ya, tergantung kepada capaian-capaian kita mau kemana dan arahnya apa yang mau kita dapatkan dari situ. Ya, tinggal nanti dipilih mana tafsir yang sesuai. Ambil yang 30 juznya atau misalnya juz 30-nya, silahkan sesuai dengan targetnya masing-masing. Ya. Nah, ini perangkatnya sudah disiapkan, prioritas sudah ada.
Kemudian yang keempat, bisa konsisten menyiapkan waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Plus tempat. Ya. Menyiapkan waktu yang dimaksudkan adalah teman-teman coba dari sekarang diagendakan, termasuk yang kerja tuh kalau ngambil cuti, paskan dengan i'tikaf misalnya, sehingga optimal agenda yang sudah dibuat saat ini. Terus pilih tempat-tempat yang spesifik. Ya, kalau bisa di tempat-tempat yang memang nyaman untuk belajar. Kalau memang agendanya i'tikaf, pengen ikut kajian-kajian di masjid dan sebagainya, ya itu sudah teragendakan dengan terschedule di program masjidnya. Tapi kalau teman-teman misalnya ingin menyiapkan secara mandiri, ya cari tempat yang tenang. Ya, yang nyaman, yang malamnya misalnya bisa optimal atau siang paginya bisa optimal, silahkan diatur. Dan yang kelima, yang terakhir, doa dan tawakal. Ya, doa dan tawakal. Nah, ini poinnya. Perbanyak doa dari sekarang, kemudian saat belajar berdoa, sebelum belajar berdoa, saat sulit berdoa lagi, setelah selesai belajar berdoa lagi, ya minta kepada Allah kemudahan-kemudahan, ya kemudian juga kebenaran dalam memahami dan kemampuan untuk mengamalkan. Itu poin-poin yang penting. Ini kiranya bagian-bagian penting dalam interaksi kita dengan Al-Quran, teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kajian yang agak terbatas sebetulnya. Saya mau berangkat juga teman-teman keluar kota ini, jadi kita ambil waktu yang sesuai. Insya Allah di hari ini sudah akan tersedia ini ya, panduan untuk puasa. Jadi ada buku makna ayat puasa. Ini saya susun cukup menarik juga ini ya, ini agak detail, baik dari kurikulumnya nanti ya, kurikulum Ramadan, jabaran-jabaran singkat dari aturan fikih sampai dengan ke insya Allah agak cukup mendetil pembahasan dari ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 187. Insya Allah kita siapkan spesial untuk yang bulan ini, Ramadan tahun ini. Insya Allah kita cetak dan teman-teman bisa akses ya di UWAH Corner ya. Ke UWAH Corner dilihat nanti, mungkin hari ini insya Allah dari Sabtu ini sudah akan siap dan bisa dikirimkan barangkali di hari Senin, di hari aktif ya. Teman-teman silahkan cek di UWAH Corner. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman mohon doa dari semuanya supaya kita saling menjaga, khususnya kami juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan untuk memahami secara benar, karena tidak mudah menyampaikan ajaran-ajaran dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Tidak boleh dari pendapat-pendapat pribadi saja, tentu harus ada juga kemampuan untuk membaca, memahami, belajar dengan baik ya. Mohon didoakanlah teman-teman sekalian supaya Allah melapangkan baik dari waktu, pikiran, kemampuan untuk belajar dengan benar, sehingga mampu mengajar juga dengan cara yang benar. Yang pertama. Yang kedua, mohon doa supaya Allah menjaga dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak senangi, yang dilarang, supaya kami terbebas dari itu semua, sehingga apa yang dipelajari bisa mudah untuk dipelajari dan juga mudah diajarkan dan diamalkan. Ya, dan yang terakhir tentunya mohon doa juga supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, dan tentunya kami juga mendoakan supaya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya, agar kita diberi kemampuan untuk berdoa, beristighfar, dan tentunya dengan izin Allah semoga Allah berkenan mengampuni dan memaafkan serta menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Teman-teman, alhamdulillah seperti Anda sampaikan dan juga saya tegaskan, Anda ketahui juga karena kami sering update. Saya memohon maaf di Jumat kemarin, seperti yang malam Jumat saya ingin sampaikan untuk diupdate progres untuk di pesantren, belum sempat diupdate karena ada berbagai agenda yang luar biasa di Jumat itu. Ya, insya Allah di hari ini saya akan mintakan teman-teman mengupdate kembali kegiatan kita di pesantren sudah sampai mana pembangunan. Insya Allah di Ramadan ini kita kejar speed up speed up terus untuk bisa digunakan lokal-lokal, terutama masjid yang lantai 1, karena masjid ini jadi ikon pesantrennya. Kita baguskan rumah Allahnya dibanding dengan unit-unit yang lainnya. Jadi masjid itu kita jadikan ikon untuk pesantrennya, sehingga selain nyaman juga
ada izzah, ya, ada kebanggaan, kemuliaan ketika beribadah dalam masjid. Nah, ini lantai pertamanya akan kita optimalkan. Memang nggak mudah di speed up ini, ya, per bulan cost-nya juga cukup luar biasa. Ya, alhamdulillah Allah insya Allah dimudahkan, ya Allah mudahkan lewat wakaf ini, karena kita kan membangun bersama-sama, bukan untuk pribadi atau aset-aset yang dikuasai pribadi, tidak. Insya Allah kita siapkan untuk wakaf bersama. Masih ada terbuka peluang teman-teman sekalian, khususnya bagi yang ingin mengoptimalkan menjelang ke Ramadan ini, masih di rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 111 3 kali satunya 4444 4 kali 4-nya 142. Bank Syariah Indonesia 11144444142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Ya, insya Allah saya kira kalau lihat subscriber di YouTube ataupun di Instagram atau platform media sosial, saya kira mengambil 10% saja dari jumlah itu, ya, kalau 4 juta dan 400.000, ya kita bisa wakafkan 10.000 untuk investasi akhirat. Saya kira insya Allah kalau kita bisa optimal, akhir tahun ini kita bisa selesaikan semuanya, sehingga hasil wakafnya bisa berjalan, dipakai kembali, ya, dan juga nanti ada orang-orang yang kemudian hari akan meneruskan insya Allah. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah sebelum Ramadan ini saya akan optimalkan untuk mengajar, sehingga Ramadan bisa lebih fokus kita untuk ibadah, ya, dan mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting adalah teman-teman yang sudah mendaftar di Mira, tolong sekali lagi akunnya dioptimalkan. Ya, bagi yang belum, saya lihat tadi kuotanya tinggal 80-an gitu, ya. Jadi silahkan, mungkin ini akan selesai, saya tutup dulu supaya nanti mungkin setelah Ramadan bisa optimal, baik itu lewat Zoom ataupun lewat undangan-undangan offline yang terbatas sesuai dengan profesi. Semoga dimudahkan. Terima kasih untuk semuanya. Maafkan saya masih banyak kekurangan. Semoga kita semua diampuni dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.